ingin bertanya kepada saudara-saudara saya yang beragama Muslim. Pertanyaannya adalah, Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas di mana ada dalam satu forum diskusi lintas agama, ada seorang pria dari kalangan Kristen. Dia menanyakan kepada seorang ustadz yang bernama Ustadz Menachem Ali. Pertanyaannya begini teman-teman, apakah Allah yang disembah oleh orang Islam sama dengan Allah yang disembah oleh orang Kristen, atau orang Islam dan orang Kristen itu menyembah Allah yang sama atau tidak? Namun Ustadz Menachem Ali dia mengkaji dari segi nama tentang Allah itu, dan menurut saya itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dan memang jawabannya itu menurut saya itu kurang tepat, bahkan bukan kurang tepat, memang tidak benar apa yang dia jawab. Nah teman-teman, oleh karena itu mari kita simak videonya yang berikut ini. ingin bertanya kepada saudara-saudara saya yang beragama Muslim. Pertanyaannya adalah, apakah menurut keyakinan iman saudara-saudara penganut Islam, Allah yang disembah oleh orang Islam dan Allah yang disembah oleh orang Kristen itu sama nggak? Nah, saya mencoba untuk membahas pertanyaan dari Bapak John tadi ya. Apakah Tuhan yang disebut Allah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu tulisan sama? A-L-L-A-H sama. Tulisannya sama. Penyebutannya yang berbeda. Penyebutan yang berbeza. Kalau bahasa Malaysia, penyebutannya kalau dalam komunitas Muslim menyebut Allah sebagai nama. Ilah itu bernama Allah. Ilah itu bernama Allah. Ilah diterjemahkan Tuhan. Tuhan itu bernama siapa? Allah. Jadi Allah tidak mungkin dipadukan dengan Allahku, Allahmu, Allahnya. Tak mungkin. Yang betul adalah Tuhanku, Tuhannya, Tuhan mereka. Ya, itu yang Muslim. Jadi bahasa Indonesia orang Muslim, Allah itu menunjuk pada nama. Sedangkan yang Kristen, Allah itu tidak menunjuk, Allah A-L-L-H tidak dilafalkan Allah, tapi Allah. Allah. Tapi Allah di sini maksudnya bukan Allah, tapi adalah ilah. Jadi ilah. Makanya saya ambil di sini, saya ambil contoh. Kalau di dalam Islam itu la ilaha illallah itu diartikan tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kenapa tak bisa ini? Tiada Tuhan selain Allah, ya. Itu kalau dalam versi Islam. Tapi kalau dalam versi Kristen, kitab suci Bible yang version bahasa Indonesia ataupun Melayu, itu tiada Allah kecuali Tuhan. Tiada Allah kecuali Tuhan. Tuhan itu menunjuk pada penggantian dari nama Ye. Itu dia videonya teman-teman ya, kita sudah menontonnya dan kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Menachem Ali. Nah teman-teman, begini, perhatikan pertanyaan Bapak itu tadi ya. Dia menanyakan begini teman-teman, apakah Allah yang disembah oleh orang Islam sama dengan Allah yang disembah oleh orang Kristen? Yang dimaksud Bapak ini, apakah yang disembah Islam dan Kristen itu merupakan sosok yang sama atau satu pribadi atau zat yang sama? Begitu kira-kira pertanyaannya teman-teman ya. Tetapi apa yang dijawab oleh Ustadz Menachem Ali?
Bukan sosok itu yang dia jelaskan, bukan pribadi Allah itu yang dia jelaskan, melainkan penyebutan itu yang dia persoalkan, yang dia jelaskan. Nah, karena teman-teman, kalau misalnya ada sesuatu yang ilahi yang mungkin sama sebutannya, tapi itu belum tentu, sekali lagi, belum tentu itu merupakan sosok yang sama atau pribadi yang sama. Yang dipersoalkan oleh Bapak yang bertanya itu adalah yang disembah. Tetapi yang dijawab oleh Menachem Ali sebutannya. Seharusnya Menachem Ali kalau misalnya Allah yang sama, ya harus jawabnya sama dan berikan alasannya. Kalau misalnya juga tidak sama, ya harus katakan tidak sama dan berikan alasannya. Nah, teman-teman, ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua karena ini merupakan pertanyaan bagi banyak orang. Apakah sama Allah yang disembah oleh orang Islam itu dengan orang Kristen itu merupakan Allah yang sama atau Allah yang berbeda sih? Nah, saya mau menekankan ini teman-teman bagi kita bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen dan Islam itu Allah yang berbeda. Sekali lagi saya mau katakan itu Allah yang berbeda. Sekalipun dari segi bahasa yang disampaikan oleh Ustadz Menachem Ali, kalau dikatakan bagi mereka Allah mereka itu namanya ya Allah itu versi Islamnya. Tetapi bagi Kristen, Allah itu punya nama. Kalau kita lihat dari segi teologisnya juga tetap beda teman-teman ya. Dari segi nama juga berbeda, secara teologis juga berbeda. Allah yang dikenal oleh orang Kristen, sekali lagi saya mau katakan, Allah yang dikenal oleh orang Kristen adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Allah yang telah mengirimkan firman-Nya dalam bentuk daging. Dan Allah yang dikenal Kristen itu adalah Allah yang punya roh. Nah, jelas ya teman-teman ya. Saya mau katakan kepada teman-teman bahwa kita mengenal Allah kita itu melalui siapa? Melalui pribadi Yesus Kristus. Itulah bedanya dengan Islam dan Kristen. Kita kenal Allah kita itu dalam pribadi Yesus karena nama Allah yang sesungguhnya itu sudah diberikan kepada Yesus Kristus. Coba kita cek di dalam Yohanes 17 ayat 12. Begini teman-teman ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Dalam nama siapa? Dalam nama Allah yang telah diberikan kepada Yesus itu. Dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama dari Allah itu telah diberikan kepada firman yang telah menjadi manusia itu. Ketika firman itu telah menjadi manusia, nama dari Allah itu diberikan kepadanya. Lanjut, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah teman-teman, ternyata nama Allah telah diberikan kepada Yesus. Jadi kita mengenal nama Allah kita itu melalui nama yang diberikan kepada Yesus Kristus. Sejak kapan nama Allah itu diberikan kepada Yesus? Kapan diberikan itu kepada Yesus? Mari kita cek. Mari kita cek teman-teman ya. Supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah dengan Allah yang disembah oleh saudara kita muslim itu merupakan sosok yang berbeda. Oke, kita lihat Matius. Sejak kapan nama Allah itu diberikan kepada Yesus? Kita lihat di dalam Matius 1 ayat 21. Begini firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dinamakan dia Yesus. Untuk apa diberikan nama itu kepada Yesus? Lihat kalimat selanjutnya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi itulah alasan kenapa nama Allah itu diberikan kepada Yesus. Jadi nama Allah kita sebagai orang Kristen, kita kenal itu
di dalam Yesus Kristus. Karena nama itu telah diberikan kepada Yesus Kristus. Itu nama Allah kita. Nama itu telah diberikan kepada Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau kita lihat arti dari Yehosua itu merupakan Allah yang menyelamatkan. Itu artinya Allah yang menyelamatkan. Nah, jadi kalau kita lihat kembali dari Yesaya, teman-teman, sekalipun tidak secara eksplisit ya dikatakan di sana Yesus atau Yosua, tetapi Allah dalam perjanjian lama sudah menyiratkan kepada kita, sudah mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwa akulah Allah yang menyelamatkan, akulah Yehosua. Kapan itu? Mari kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 dikatakan di sana, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yang artinya di sini Allah mengatakan bahwa akulah juru selamat. Dan sampai firman-Nya menjadi manusia, itu dia tetap juru selamat. Itulah sebabnya malaikat menyampaikan hal itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Atau hari ini telah datang bagimu juru selamat. Juru selamat yang mana? Itu juru selamat yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 ini dia mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Allah yang menyelamatkan. Ini bisa kita identifikasi di sini ya teman-teman ya. Bisa kita identifikasi nama Yehosua itu. Kalau kita melihat pengertiannya, arti dari juru selamat itu diambil dari nama Yehosua itu, Allah menyelamatkan. Nah, jadi orang Kristen itu mengenal Allahnya di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus ketika dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan dia berkata, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena apa? Karena nama Allah ada di dalam Yesus Kristus itu, ada pada Yesus itu. Kenapa nama Allah diberikan kepada Yesus? Karena dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, dan nama itu kekal sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal, karena dia adalah juru selamat yang diambil dari kata Yehosua itu, Allah menyelamatkan. Itu sudah jelas, bukan masalah penyebutannya teman-teman ya, sekali lagi bukan masalah penyebutannya, dan sudah jelas masalah penyebutan Allah itu. Kalau bagi saudara kita Islam, nama Allah mereka adalah ya Allah itu, atau nama Tuhan mereka adalah Allah. Sedangkan bagi Kristen, Allah itu punya nama. Punya nama. Nah, bagaimana dengan ketika Allah berkata kepada Israel, janganlah engkau menyembah Allah lain. Jadi supaya jelas bagi Kristen, Allah itu punya nama. Nah, kalau bagi saudara kita Muslim, ya nama Allah mereka ya Allah itu. Nah, bagi Kristen itu gelar, bukan nama. Jadi sesuatu yang ilahi itu disebut sebagai Allah bagi mereka yang mempercayainya. Jadi sesuatu ilahi yang dianggap sebagai Allah tentu saja ada namanya teman-teman. Nah, kalau dibilang Allah lain itu berarti bukan satu Allah. Berarti banyak Allah yang memiliki nama yang sama, yang disebut sebagai Allah. Yang mana Allah kita di sini? Bingung kita kalau disebut Allah lain. Berarti banyak Allahnya. Bagaimana kita mengidentifikasi Allah kita yang mana dari antara Allah lain itu maksudnya? Nah, sama seperti presiden teman-teman ya. Di berbagai negara, setiap bangsa pasti ada presidennya. Jadi kalau hanya dikatakan presiden, kalau kita tidak tahu nama presiden kita, kan bingung kita. Karena setiap bangsa itu punya presidennya.
Amerika punya presiden, Rusia, China, Malaysia, dan lain sebagainya. Mereka punya presiden. Indonesia juga punya presiden. Namun bagaimana kita mengenal presiden kita? Kita mengenal presiden kita dari namanya. Oh, presiden kita sebagai bangsa Indonesia namanya Joko Widodo. Itu nama presiden kita. Jadi kita kenal dia. Kalau dia itu presiden, dia punya nama. Sama halnya dengan Allah itu. Banyak Allah-Allah lain. Ya bagaimana kita mengenal Allah kita? Harus ada namanya yang kita kenal. Nah, sekali lagi saya mau katakan kepada teman-teman bahwa Allah kita dengan Allah saudara kita Muslim itu merupakan Allah yang berbeda ya. Kalau Allah yang mereka kenal itu tidak pernah datang dalam rupa manusia, mereka tidak percaya itu. Kalau Kristen itu mempercayai Allah itu datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan nama Allah yang sesungguhnya telah diberikan kepada Yesus. Dia Yehosua, juru selamat, dan itu diakui oleh Allah sendiri dalam Yesaya 43 ayat 11 yang dimana dia katakan bahwa akulah juru selamat. Akulah juru selamat, dimana juru selamat diambil dari nama Yehosua itu. Nah, kalau kita ganti juru selamat di situ, kita sematkan di sini sebagai Yehosua, maka Allah berkata di sini, akulah Tuhan dan tidak ada Yehosua selain daripadaku. Tidak ada Allah yang menyelamatkan selain daripadaku. Jadi itu dia teman-teman ya. Itulah sebabnya nama Yesus itu bukan manusia yang memberikannya kepadanya. Bukan orang tuanya yang memberikan nama itu kepadanya. Melainkan Allah yang memberikan nama itu, di mana malaikat pada saat itu menyampaikan kepada Maria bahwa kalau kamu berikan namanya nanti, berikanlah namanya Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah juru selamat. Nah, itu diulang lagi oleh malaikat di dalam Lukas 2 ya, ayat 10-11, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Telah lahir bagimu Yehosua, Allah yang menyelamatkan telah datang bagimu. Jadi itu sudah jelas. Dari segi apapun dilihat teman-teman, itu Allah kita dengan Allah saudara-saudara kita Muslim itu berbeda ya. Nah, mungkin pertanyaannya, terus di Al-Quran dan juga di Alkitab kan ada tokoh yang sama, seperti Isa Al-Masih, seperti Abraham, Musa, Sulaiman, dan lain sebagainya. Nah, kan sama tokohnya. Tentu saja kalau nama-nama itu sama, berarti mereka menyembah Allah yang sama. Saya mau katakan bahwa tokoh-tokohnya pun berbeda. Nah, sedangkan saja, contoh teman-teman ya, sedangkan saja tokoh Ibrahim yang ada di Alkitab dengan yang ada di Quran itu berbeda kisahnya. Mungkin namanya saja yang sama, sama-sama Ibrahim, tetapi kisahnya berbeda, pribadinya berbeda. Kalau yang dikenal oleh saudara kita Muslim, Ibrahim itu yang dia korbankan adalah Ismail, sedangkan di Alkitab yang dikorbankan itu adalah Ishak. Dari situ kita lihat, dari kisahnya aja sudah berbeda. Itu menandakan bahwa itu pribadi yang berbeda. Nah, kita anggap saja itu pribadi yang berbeda. Itu sudah jelas, supaya kita bisa tahu teman-teman ya. Jangan sampai kita anggap semua, sekalipun ada nama-nama yang sama, mungkin seperti Musa ada di Alkitab dan juga Musa ada dalam Quran kisahnya, ya tentu saja itu memiliki kisah yang berbeda. Kalau sempat memiliki kisah yang berbeda, berarti itu bukan pribadi yang sama. Seandainya saja itu pribadi yang sama, maka mereka memiliki kisah yang sama, tidak ada yang berbeda. Lalu siapa yang salah? Tanya sama mereka. Karena yang lebih duluan kan Alkitab, dan duluan mencatat kisah-kisah para nabi. Nah, kalau berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran sekarang, ya jangan tanya sama kita, tanya sama mereka kenapa harus berbeda. Kan gitu. Jadi itu dia teman-teman ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah kita dengan Allah saudara kita Muslim itu berbeda. Allah kita adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, yaitu dalam Yesus Kristus. Sedangkan yang mereka kenal itu tidak pernah datang dalam rupa manusia. Itu yang mereka kenal.
Allah yang mereka kenal tidak pernah jadi manusia. Jadi itu sudah memberikan kita tanda atau penegasan atau sesuatu hal yang mengingatkan kita, memperingatkan kita bahwa memang Allah kita berbeda. Dari segi apapun itu, berbeda. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.